Om Swastiastu, pada video kali ini saya akan membahas atau menyajikan hasil pengamatan saya pada kegiatan 1, yaitu sel-sel darah dan fungsinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Francisca Yunita Sembung, NIM 1813041014, kelas 6A Pendidikan Biologi. Kegiatan 1, tujuannya yaitu untuk mengetahui bentuk eritrosit, leukosit, trombosit, serta fungsinya masing-masing. Alat dan bahan, yang pertama preparat sel darah manusia, yang kedua mikroskop. Petunjuk pelaksanaan, yang pertama amatilah preparat darah dengan menggunakan mikroskop, mula-mula dengan pembesaran lemah, kemudian lakukan dengan pembesaran kuat. Setelah ditemukan bentuk-bentuk yang jelas, gambarlah sel tersebut. Lalu yang nomor 2, tentukan eritrosit, leukosit. Leukosit termasuk neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit dengan membandingkan dengan gambar yang ada pada buku saudara. Untuk pertanyaan nomor 1, jenis sel darah apakah yang nampak paling banyak? Jumlahnya dari video yang saudara amati. Keadaan normal, jumlah eritrosit dalam darah sebanyak kurang lebih 4,5 sampai dengan 6,5 juta sel. Pewarnaan Romanski merupakan salah satu pewarnaan yang dapat dilakukan supaya eritrosit terwarnai pink dengan bagian sentral yang pucat. Kalau dilihat dari samping, eritrosit tampak seperti cakram pink konkav, serta eritrosit tidak berinti. Eritrosit berisi hemoglobin yang mengikat dan mengangkut oksigen dari paru ke berbagai jaringan. Hemoglobin juga mengangkut karbon dioksida dari jaringan ke paru. Karbon dioksida merupakan produk akhir dari hasil metabolisme senyawa organik dalam tubuh. Nomor 2, apakah perbedaan penampakan eritrosit dan leukosit? Jika kita lihat dari segi warna, sel darah merah itu berwarna kemerahan karena adanya hemoglobin, seperti yang tampak di PowerPoint, lalu sel darah putih itu tidak berwarna. Untuk ukuran, diameter sel darah merah adalah 6-8 mikrometer, sedangkan diameter sel darah putih adalah 12-15 mikrometer. Dari segi bentuk, sel darah merah itu sel darah merah yang berbentuk lingkaran, berbentuk cekung, dan berbentuk cakram. Sel darah putih itu biasanya berbentuk bulat, namun terkadang bentuknya tidak beraturan, atau kita bilang juga amoeboid. Untuk dari nukleus, seperti itu, sel darah merah itu tidak memiliki nukleus, sedangkan sel darah putih memiliki nukleus. Nomor 3, gambarlah bentuk eritrosit dan rincilah fungsinya. Di sini saya sudah tampilkan ada gambar dari eritrosit 3G, red blood cells atau RBC, lalu ada penampakan dari preparat semir darah dari manusia. Jadi fungsi utama dari eritrosit adalah mengangkut oksigen dalam darah seperti itu. Dalam eritrosit terdapat hemoglobin yang berfungsi mengikat HbO2. Fungsi lain dari eritrosit adalah sebagai penyangga asam basa, atau bisa dikatakan sebagai acid buffer yang utama dalam tubuh. Eritrosit banyak sekali mengandung karbonat anhydrase yang berfungsi mengkatalisasi reaksi CO2 plus H2O sehingga meningkatkan kecepatan reaksi beberapa ribu kali lipat. Selain itu, Hb juga sebagai suatu protein yang merupakan senyawa penyangga asam basa. 4. Bayangkanlah mekanisme pembentukan eritrosit. Yang pertama, bisa dilihat gambar sekaligus penjelasan di samping. Tahap pertama yaitu sel induk hematopoietik berdiferensiasi menjadi nenek moyang myeloid yang umumnya merupakan proerythroblast. Jadi proerythroblast menjadi erythroblast, lalu inti erythroblast menyusut dan sitoplasma menjadi terisi dengan hemoglobin. Inti ini dikeluarkan dan menjadi retikulosit, lalu retikulosit ini matang dan menjadi sel darah merah dalam sirkulasi. Pada dasarnya semua sumsum tulang itu membentuk eritrosit sampai usia 5 tahun. Tapi pada sumsum tulang panjang menjadi sangat berlemak, sehingga pada usia kira-kira kita 20 tahun, sumsum tulang panjang tidak lagi menghasilkan eritrosit. Di atas 20 tahun, sebagian besar eritrosit dihasilkan oleh sumsum tulang belakang, membrosa, seperti vertebra, sternum, koste, dan pelvis.
Ada kalanya sumsum tulang dapat dirangsang oleh berbagai jenis faktor, sehingga dapat membentuk eritrosit dalam jumlah yang banyak. Demikian pula sumsum tulang yang ada telah berhenti menghasilkan eritrosit dapat menjadi produktif kembali. Seperti itu. Nomor 5, rincilah fungsi dari masing-masing jenis leukosit. Yang pertama ada basofil. Sambil dilihat gambar di samping, basofil berfungsi memberikan reaksi antigen dan alergi dengan mengaktifkan atau mengeluarkan histamin sehingga terjadi peradangan. Yang kedua, mencegah adanya penggumpalan dalam pembuluh darah. Yang nomor 3, membantu dalam memperbaiki luka. Dan yang keempat, memperbesar pembuluh darah. Kita lanjut. Yang termasuk salah satu jenis dari leukosit adalah eosinofil. Jadi eosinofil ini mencegah alergi, fungsinya lalu menghancurkan antigen antibodi, lalu berfungsi dalam menghancurkan parasit-parasit besar dan berperan dalam respon alergi. Selanjutnya ada neutropil. Fungsi dari neutropil ini adalah menangkapi mikroba yang pertama, yang kedua antibiotik dalam tubuh, yang ketiga berfungsi dalam proses peradangan, yang keempat menghancurkan mikroorganisme dan benda asing dengan memakan atau fagositosis, yang kelima sebagai sel pertahanan tubuh dalam melawan infeksi, yang keenam membantu menghapuskan stimulus yang berbahaya, penyebab matinya sel atau nekrosis, yang terakhir membuat daerah yang kekurangan racun. Next, kita bahas tentang monosit. Sambil dilihat gambar di samping, saya sudah cantumkan. Jadi fungsinya yang pertama menghancurkan sel-sel asing, yang kedua mengangkat jaringan yang telah mati, yang ketiga membunuh sel-sel kanker, yang keempat pembersih dari fagositosis yang dilakukan oleh neutrofil tadi, yang kelima merangsang jenis sel darah yang lain dalam melindungi tubuh, dan terakhir menunjukkan perubahan dalam kesehatan pasien dengan banyak sedikitnya monosit dalam tubuh. Terakhir dari jenis leukosit itu adalah limfosit. Fungsinya yang pertama menghasilkan antibodi, yang kedua mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, yang ketiga mengeluarkan bahan kimia dan menghancurkan patogen, yang nomor 4 melindungi sel normal tubuh, yang kelima mengetahui patogen tertentu, nomor 6 berubah menjadi antibodi atau sel plasma, yang ketujuh melawan kanker. Nomor 6, rincilah fungsi dari trombosit. Trombosit adalah sel yang tidak berinti, bentuknya bulat, kecil atau cakram oval dengan garis tengah sekitar 2-4 mikron. Sel ini berasal dari megakaryosit. Untuk fungsi dari trombosit sendiri adalah yang pertama mencegah kebocoran darah spontan pada pembuluh darah kecil dengan cara adesi, sekresi, agregasi, dan fusi atau hemostatis. Yang kedua, sitotoksis sebagai sel efektor penyembuhan jaringan, yang terakhir berperan dalam respon inflamasi. Nomor 7, bagankanlah proses terjadinya pembentukan darah saat kita mengalami luka. Di sini saya bagankan ada 3, damage blood vessel, formation of pellet plaque, dan development of clot. Nah, saya akan memberikan penjelasan. Sekitar 50 zat yang mempengaruhi pembekuan darah telah ditemukan dalam darah dan jaringan. Beberapa di antaranya mempermudah terjadinya pembekuan darah yang disebut dengan antikoagulan. Dalam keadaan normal, antikoagulan lebih dominan sehingga darah tidak membeku tetapi pembuluh darah rusak. Aktivitas prokoagulan di daerah kerusakan menjadi jauh lebih tinggi daripada aktivitas antikoagulan dan terbentuklah pembekuan darah. Mekanisme pembentukan darah yang umum itu yang pertama, suatu zat atau kompleks zat-zat disebut aktivator protombin itu timbul sebagai reaksi terhadap pecahnya pembuluh darah atau kerusakan darah itu sendiri. Yang kedua, aktivator protombin mengkatalisasi perubahan protombin menjadi trombin. Sampai situ ya. Jadi aktivator protombin mengkatalisasi perubahan protombin menjadi trombin. Nomor 3, trombin bekerja sebagai enzim untuk mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang menjaring trombosit, sel-sel darah, dan plasma sehingga terjadi pembekuan darah. Nomor 8, analisislah faktor-faktor apakah yang mencegah terjadinya pembekuan darah dalam tubuh. Untuk mencegah pembekuan darah dalam sistem vaskuler, ada beberapa faktor penting yang memegang peranan. Yang pertama, permukaan endotelium.
Endotelium yang lunak dan mencegah kontak aktivasi sistem pembekuan intrinsik, sedangkan protein bermuatan negatif yang terabsorpsi pada permukaan dalam endotelium ini menolak faktor-faktor pembekuan dan trombosit, sehingga akan mencegah terjadinya pembekuan darah. Lalu antikoagulan, di antara antikoagulan dalam darah ada dua substansi yang penting peranannya, yaitu benang-benang fibrin dan suatu alfa globulin yang disebut antitrombin 3 atau kofaktor antitrombin heparin. Kira-kira 85-90% trombin yang terbentuk selama proses pembekuan darah terabsorpsi pada benang-benang fibril. Nomor 3, heparin, suatu polisakarida terkonjugasi yang terdapat dalam sitoplasma berbagai sel. Heparin dihasilkan oleh mast sel yang terdapat di jaringan ikat di sekitar kapiler. Di samping itu, sel-sel basofil juga melepaskan heparin dalam jumlah kecil ke dalam plasma darah. Nomor 9, kaitkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah dengan mekanisme terjadinya pembekuan darah. Permukaan endotelium tadi, jika dalam hal ini permukaan endotelium itu rusak, maka sifat lunak dan muatan negatifnya akan hilang sehingga akan mengaktifkan faktor ke-12 dan trombosit, sehingga dimulailah proses pembekuan darah, seperti itu. Yang kedua atau B, antikoagulan, trombin yang terbentuk selama proses pembekuan darah terabsorpsi pada benang-benang fibril. Hal ini membantu pencegahan penyebaran trombin ke bagian darah yang lain, sehingga mencegah pembekuan lebih luas lagi. Trombin yang tidak terabsorpsi oleh benang-benang fibril akan berikatan dengan antitrombin sehingga menghambat pengaruh pada fibrinogen. Yang ketiga atau C, heparin dikarenakan sifat antikoagulan dari heparin tidak terlalu kuat, tapi bila heparin berikatan dengan antitrombin 3, maka antitrombin 3 itu akan meningkatkan 1000 kali lipat efektivitasnya dalam menyingkirkan trombin. Dan dengan demikian, heparin bekerja sebagai antikoagulan. Kompleks heparin antitrombin akan menghilangkan beberapa faktor pembekuan yang teraktivasi, diantaranya faktor 12, 11, 9, dan 10. Sehingga demikianlah lebih meningkatkan efektivitas sebagai antikoagulan. Terima kasih telah menonton hasil pengamatan praktikum saya pada kegiatan 1 ini, sel darah dan fungsinya. Mohon maaf bila dalam penyajian tadi saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih.